Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah jika mengaitkan nama Atin dengan nama almarhum Ibu Haji Fatimah Siti Hartinah Soeharto, atau dikenal dengan Ibu Tin Soeharto, istri mantan Presiden Soeharto. Masjid tersebut memang dibangun oleh keluarga besar H.M. Soeharto untuk mengenang mantan ibu negara yang wafat pada tahun 1996. Masjid Atin terletak di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Pembangunan Masjid Atin selesai pada tahun 1999 dan dibuka secara umum pada tanggal 26 November 1999. Di luar itu, nama Atin memiliki makna yang mendalam. Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat yang merupakan wahyu ke-27 yang diterima Nabi Muhammad SAW. Itu merujuk pada nama sebuah buah yang disebut dengan buah tin. Arsitektur Masjid Atin mempunyai keunikan dan kekhasannya sendiri, baik dari segi arsitektur bangunan, hiasan, maupun desain dalam dan luar ruangannya. Arsitek masjid ini adalah ayah dan anak dari Fauzan Numan dan Ahmad Numan. Secara keseluruhan, bangunan Masjid Atin mengambil dasar bentuk kubus dengan 4 menara kecil beratap kubah di setiap sudut. Menara utama setinggi 42 meter sebagai tempat menyiarkan suara azan terpisah dari bangunan utama. Kekhasan lain yang terdapat pada masjid ini adalah pintu masuk utama masjid yang terdiri dari 2 dinding tanpa daun pintu. Pintu masuk ini berbentuk seperti anak panah. Bentuk panah ke atas tersebut juga terlihat di beberapa ornamen bangunan. Antara lain hiasan kaca patri yang menyebar di dinding masjid hingga akses di dinding luar. Panah ke atas ini bermakna hubungan antara manusia dengan penciptanya, mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat dan berkah yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Terdapat 4 menara di bangunan utama yang mengelilingi kubah. 1 menara lainnya terpisah dari bangunan dan digunakan audio utama saat dikumandangkan azan. Menara berwarna krim dengan kubah kecil berwarna biru keunguan. Kubah utama tidak menggunakan tiang-tiang, namun dibentang sepanjang 66 meter. Ornamen khas sepanjang lingkaran kubah tetap bertema panah-panah dengan berhiasan kaca patri. Kaca patri ini akan memancarkan warna-warni alami bersumber dari pantulan lampu atau sinar matahari di siang hari. Pengunjung yang berada di ruangan ini dapat melihat kerangka kubah dari dalam. Saat pengunjung mengamati bagian dalam kubah, akan tampak lempengan baja tipis pada ketinggian tertentu dengan warna dasar hijau yang dikelilingi oleh kaca patri. Saat matahari bersinar, cahaya yang masuk akan dipantulkan dan membentuk kombinasi warna yang mengagumkan.
Di ruang ini tampak 7 lekukan berbentuk anak panah dari keramik warna hijau tua pada bagian dindingnya. Bagian tengahnya difungsikan sebagai mihrab dan mimbar. Pada bagian sisi kanan dan kiri ruangan yang berhubungan dengan ruang teras samping, ini dibatasi oleh penyekat kayu ukir yang setiap saat bisa dibongkar pasang. Lebih dari 2 windu berselang, Masjid Atin tetap kokoh sebagai tempat ibadah sekaligus wisata religi di Jakarta Timur. Dengan memanfaatkan seluruh lahan, pada hari besar keagamaan, masjid ini mampu menampung 50.000 jamaah. Namun seiring waktu, bangunan utama yang tidak tersentuh pemeliharaan dasar sudah mulai tampak retakan-retakan. Area air mancur, baik yang difungsikan sekedar hiasan maupun yang sekaligus untuk air wudhu, sudah tampak rusak atau lama tidak digunakan. Bagian dalam masjid, kayu-kayu sudah mulai kusam. Kayu besar tanpa sambungan ini konon dari Kalimantan dan dikerjakan profesional didatangkan dari Jepara seratusan orang. Yang lebih memprihatinkan adalah bagian dari kubah utama, sudah mulai kusam. Warna-warni kaca pati pun turut redup, mungkin sebagian tertutup debu. Bahkan, jika kita menghadap kiblat atau sebelah selatan bangunan utama, sudah mulai tampias dan bocor. Jika waktu sholat dan hujan, pengelola harus bahu-membahu melokalisir air hujan di lantai 2 agar air tidak menetes di ruang utama. Masjid adalah intensitas umat, sudah selayaknya semua turut menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.